semakin banyak orang itu yang menghirup essential oil setiap hari. 15 menit aja setiap hari. Itu tanpa Anda sadari dalam perjalanan waktu, ruhaniyah kita itu akan diasah gitu. Di antara sekian banyak jenis, itu diantaranya mengandung bahan-bahan atau senyawa-senyawa antidepresan. Oke. Nah, itu yang digunakan untuk terapi buat mereka-mereka yang mengalami depresi. Ya, namanya orang depresi ya, itu kan ya dengan segala macam gejala depresinya ya. Nah, dengan dia menghirup essential oil, senyawa-senyawa antidepresannya itu masuk melalui olfactory sistemnya dia, nah itu akan menterapi. Ketika berada pada kondisi spiritual yang damai, berarti vibrasi kita naik, vibrasi kita tinggi. Ketika vibrasi kita itu naik, ya secara otomatis hukum alam, keberlimpahan, kebahagiaan, kesehatan, keberuntungan, itu akan menghampiri. Keberuntungan yang kita mikir kadang, oh kok kebetulan banget ya, kebetulan banget, padahal itu kan salah satu bentuk ketika kita vibrasi kita naik, kemudian semesta itu akan mencari polanya, mencari jalurnya, seolah-olah kebetulan terjadi. Oke, selamat sore Ibu. Sore. Kita first time ya, baru ketemu di acara Ngaji Roso ini. Nah, ini teman-teman, kita ada kedatangan narasumber baru dan kita akan membedah tentang aromaterapi. Nah, Ibu langsung aja nih. Kan banyak orang bilang wewangian itu adalah alat untuk terapi. Dan terapi itu kan banyak problem, masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, gimana nih? Kira-kira ada nggak cara untuk melatih intuisi dengan aromaterapi? Oke, pertanyaannya menarik ya, ngomong soal intuisi. Ya, jadi memang aromaterapi itu kan terapi dengan menggunakan bahan aromatik natural, gitu ya. Bahan aromatik natural itu adalah ekstrak dari tanaman dan hewan yang dia mengandung zat aromatik ya, yang wangi gitu. Nah, cakupan terapinya itu kan meliputi body, mind, soul gitu ya. Jadi bukan hanya sehat secara fisik, tapi dia juga bisa menterapi pikiran gitu kan, yang lagi galau, misalnya stres, bisa lebih rileks. Sampai dengan soul, tentang ruhaniyah atau spiritual. Nah, body, mind, soul ini kan satu kesatuan, ya 3 hal tapi sebenarnya satu kesatuan. Kesehatan fisik, psikis, dan kejiwaan itu saling mempengaruhi kan, ya satu dengan yang lainnya. Nah, di sini mengenai spiritual healing, ya penyembuhan spiritual, itu memang banyak cara yang bisa kita tempuh ya. Nah, salah satunya dengan wewangian ini. Dengan wewangian tentu yang natural ya, karena kalau wewangian itu bukan hasil ekstraksi dari alam, efeknya akan berbeda. Oh gitu ya? Iya, karena tubuh manusia itu kan sangat kompleks, ya syaraf-syarafnya banyak gitu kan. Nah, kalau untuk wewangian yang sintetik, itu dia hanya bisa menstimulasi sedikit, tidak terlalu kompleks. Sementara kalau essential oil, aromaterapi itu kan di dalam satu jenis minyak saja ada ratusan senyawa isinya. Jadi dia bisa menterapi body, mind, and soul itu lebih holistik gitu ya, lebih menyeluruh. Nah, termasuk salah satunya menterapi spiritual. Nah, spiritual ini nanti kan banyak nih lininya. Spiritual ini kalau kita ngobrol soal intuisi tadi, intuisi itu sebenarnya kita harus samakan persepsi dulu nih ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan intuisi? Gitu. Intuisi mungkin beberapa orang di luar sana menerjemahkan itu sebagai orang yang punya firasat kuat, misalnya ya. Atau mungkin orang yang bisa tahu nih tentang mau ada kejadian apa, gitu ya.
Nah, padahal intuisi itu adalah Ya. skill basic atau basic skill yang dimiliki semua makhluk. Mau manusia, hewan, tumbuhan, semua itu dibekali oleh intuisi. Hewan aja nih, mereka tinggal di hutan. Kalau ada bahaya, jauh sebelum mereka ketemu dengan bahaya itu, dia udah merasa kan, ini ada sesuatu Ya, nih di ya, ya. depan nih, gitu kan. Mereka sudah bisa mencium ada yang tidak beres. Bisa menangkap sinyal-sinyal negatif yang akan datang. Gitu ya. Bener, ya. Begitu juga manusia sebenarnya. Manusia itu sejak lahir sudah dianugerahi intuisi di dalam dirinya. Tetapi dalam perjalanan peradaban, semakin maju teknologi, intuisi ini semakin terkubur oleh ternina bubukkan lebih tepatnya ya, oleh bantuan teknologi. Jadi jarang sekali digunakan atau diaktifkan lah istilahnya begitu. Ya gampangnya begitu. Kalau orang zaman dulu coba yang kita ya zaman dulu, mereka pada era berburu gitu. Mereka kan bisa punya intuisi yang kuat nih. Kira-kira di sebelah sana ada perburuan apa yang bisa kita ambil. Oke. Atau mungkin ada bahaya apa nih. Oh, ada hewan buas misalnya. Mereka sudah tahu gitu. Intuisinya, instingnya itu sangat kuat orang-orang zaman dulu ya. Termasuk karena hal itu karena mereka juga pertama teknologi belum semaju sekarang, mereka masih mengandalkan inner teknologi dalam diri mereka. Yang kedua, mereka juga rajin lelaku gitu ya, itu akan menguatkan intuisi mereka. Nah, dalam perkembangan teknologi orang zaman sekarang, apa-apa gampang ya. Ya. Semua serba instan ya. Instan dan serba pakai teknologi, udah nggak perlu berburu kan. Ya. Nah, makanan sudah ada nih, mau beli bahan makanan tinggal ke supermarket ya, nggak perlu berburu lagi. Bahkan tinggal buka Pencet telapak doang. tangan, kita tunjuk sudah datang sendiri kan. Nah, gitu kan. Terus kemudian hal itu kan yang membuat semakin ternina bubukkan intuisi manusia. Nah, permasalahannya kita tahu bahwa tantangan ke depan ini semakin besar. Tantangan ke depan ini membutuhkan intuisi untuk dibangkitkan kembali. Ya. Kita tahu contohnya nih ya, saat ini gitu. Ketika dunia sedang dalam fase yang serba unpredictable, ya. Kita tidak tahu nih ada apa nih ke depan. Mau ada kejadian apa di dunia ya. Bukan hanya kita ngomong skala Indonesia tapi lebih ke global ya. Nah, kalau kita sebagai manusia modern saat ini mau kembali untuk melakukan lelaku seperti yang kita dulu, setidaknya kita bisa mengaktifkan kembali intuisi kita untuk bisa merasakan next nih ada apa di depan kita, gitu. Sehingga kita bisa prepare kan. Kita bisa prepare, terus ini juga bisa menjadi alarm. Kalau misalnya ada hal-hal yang berbahaya. Kalau zaman dulu ya itu tadi dengan berburu, mungkin berladang, mereka nomaden. Orang-orang nomaden zaman dulu intuisinya kuat-kuat gitu kan. Ini kita mau ke arah mana nih? Mereka intuisi bawah sadarnya sangat kuat untuk bisa mengarahkan arah tujuan mereka mau kemana. Nah, kalau zaman sekarang sudah ada Google Maps, sudah ada apa gitu ya. Sehingga intuisi itu jarang dipakai. Nah, di sini saat ini di era di mana dunia menjadi semakin unpredictable dan ya kita tahu ya apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Disitulah kita harus butuh untuk membangkitkan intuisi kita kembali. Nah, aromaterapi itu sebagai media atau sarana untuk membangkitkan kembali intuisi tersebut. Oh gitu. Gitu. Berarti media kita melalui aromaterapi. Wewangian tadi itu aromaterapi. Gitu. Lalu bagaimana caranya kalau kita buat teman-teman yang ada di rumah nih, gimana caranya melakukan apa namanya bangun dari apa namanya Nina bubuk yang cukup lama. tadi itu ya. Mungkin ada saran untuk teman-teman di rumah gimana caranya? Jadi mungkin penjelasan ilmiahnya ya sedikit ya, biar ringan aja kita ngobrolnya.
Tapi sebenarnya kan begini, gimana sih wewangian kok bisa membangkitkan intuisi, ini hubungannya di mana? Kan begitu ya, korelasinya di mana? Yang kedua, ya satu lagi. Ini kan ada yang memang nature dan ada yang memang apa namanya? Buatan pabrik. Hmm. Itu ngaruh nggak? Oh ya, oke. Karena itu kan bahan kimia. Benar-benar. Bahan kimia. Apakah yang notabene memang sama-sama wangi tapi dengan bahan yang berbeda itu apa berpengaruh nggak gitu? Oke, pertanyaannya bagus ya, kritis. Ya, jadi mekanisme kerjanya dulu ya, biar paham ya. Oke. Jadi ketika gini teman-teman, ketika kita menghirup wewangian, apapun itu mau natural mau sintetik ya. Ketika kita menghirup wewangian, itu kan ada senyawa-senyawa aromatik yang masuk ke hidung kita kan? Benar. Maka di hidung kita ini ada reseptor, ada bagian tubuh yang menangkap molekul-molekul aromatik. Tugasnya emang nangkep gitu. Nah, setelah ditangkap, kemudian getaran elektrokimianya itu akan disalurkan ke otak. Oke. Nah, otak itu yang kemudian memproses gitu. Memproses wewangian ini kemudian diterjemahkan oleh otak dan tubuh kita akan merespon. Termasuk kesadaran kita. Kesadaran kita ya. Our consciousness itu akan merespon. Nah, bedanya kalau yang natural dengan sintetik. Kalau yang sintetik itu yang mungkin sudah dimodifikasi sedemikian rupa ya, dan sintetik itu ada dua. Ada yang memang sintetik tapi source-nya dari bahan alam. Jadi memang dari bahan alam kemudian diotak-atik sedemikian rupa sehingga kategorinya menjadi sintetik. Gitu. Dirubah gitu ya. Ada juga yang sintetik itu bahan bakunya dari senyawa hidrokarbon tapi bukan dari tanaman dan hewan. Ya, dari source yang lain. Nah, kalau yang sintetik itu efeknya tidak holistik. Jadi tidak menyeluruh. Tidak ada yang salah dengan yang sintetik ya. Dia tetap bisa dipakai untuk wangi-wangian gitu ya. Tetapi kalau yang dikejar ada therapeutic effect, maka harusnya memakai yang natural, yang memang benar-benar diekstraknya itu dari bahan alam beneran gitu. Benar-benar nature ya. Gitu. Misalnya nih aroma mawar gitu ya. Itu benar-benar dari rose, dari bunganya yang diekstrak, bukan dari fragrance mawar. Nah, perbedaannya kalau yang natural itu ketika dihirup tadi, itu kan ada banyak tuh molekulnya kan, senyawanya tuh banyak sekali jumlah macamnya ya. Benar. Nah, ketika dihirup, dia itu menstimulasi syaraf-syaraf di otak tuh lebih banyak, gitu. Sehingga dia menterapinya itu lebih menyeluruh, termasuk pada bagian-bagian otak tertentu yang juga bisa membangkitkan intuisi. Gitu. Jadi ada bagian otak yang terstimulasi. Itu sehingga intuisinya menjadi dalam tanda kutip terbangkitkan. Gitu. Sebenarnya ada terus, intuisi itu nggak pernah hilang ya. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal tuh intuisi ada terus gitu. Namun kadang kita nggak dengerin. Contoh paling gampang kan gini, kita naik mobil nih misalnya, kanan atau kiri ya. Terus mungkin ada suara kanan. Tapi kita mikirnya gini, kok kanan jalan sempit begini, kiri aja deh. Nah, logika kita mengalahkan intuisi. Intuisinya nggak didengerin. Oh, berarti yang duluan itu tadi intuisinya kita ya? Intuisi itu dia datang pertama spontan dan netral. Ciri-cirinya begitu. Oke. Jadi bukan karena rasa, bukan karena pikiran. Kalau sudah mikir, itu sudah logika. Nah, kalau misalnya kita udah kayaknya belok kiri deh, lebih luas. Ternyata belok kiri ada kecelakaan, macet, malah nggak nyampe-nyampe kita. Gitu. Coba tadi belok kanan, udah nyampe. Iya kan? Menarik. Nah, itu kan sering nih dalam kehidupan sehari-hari ya, hal-hal sederhana. Tapi si intuisi ini nggak pernah kita dengerin, gitu. Sehingga lama-lama dia tertutup oleh chaosnya batin kita. Benar. Kan setiap manusia ini punya kekeosan masing-masing ya, di batinnya, di pikirannya. Saking chaosnya, suaranya di dalam tuh nggak kedengeran. Padahal dia selalu ngasih petunjuk kita, every single day itu mereka kasih kita petunjuk. Tapi kitanya nggak sadar kita nggak denger, Oke. gitu. Karena ketutupan dengan chaos batin kita. Oke. Apakah terapi aromatik seperti ini bisa menyembuhkan
luka, terutama luka batin. Waduh, luka batin. Iya. Jadi memang terapinya itu kan meliputi body, mind, and soul, Iya, gitu loh ya. Mm-mm. Termasuk psikis dan spirit. Itu kan erat banget kalau sudah ngomong penyakit sakit luka hati, gitu Iya, ya. kan banyak kan orang yang sampai tidak bisa move on, Trauma. bahkan yang paling ekstrim itu melakukan bunuh diri dan lain Iya, sebagainya. iya Apakah betul. dengan terapi ini mereka bisa sembuh gitu loh? Nah, betul. Memang ada banyak kasus, bahkan sudah diteliti ya, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa aromaterapi atau essential oil kan jumlahnya banyak nih. Jadi aromaterapi itu kan terapi dengan essential oil atau minyak atsiri dalam bahasa Indonesianya. Ya. Nah, minyak atsiri itu jumlahnya banyak. Di seluruh dunia ada ribuan. Gitu. Di Indonesia aja ditemukan ada 900 jenis tanaman penghasil minyak atsiri, itu ada 900 jenis. Jadi banyak. Nah, di antara sekian banyak jenis, itu diantaranya mengandung bahan-bahan atau senyawa-senyawa antidepresan. Oke. Nah, itu yang digunakan untuk terapi buat mereka-mereka yang mengalami depresi. Ya, namanya orang depresi ya, itu kan ya dengan segala macam gejala depresinya ya. Nah, dengan dia menghirup essential oil, senyawa-senyawa antidepresannya itu masuk melalui olfactory sistemnya dia, nah itu akan menterapi psikisnya dia. Gitu. Oke. Dan luar biasanya kalau terapi dengan aromaterapi, itu kan terapinya jalurnya lewat penciuman ya, lewat hidung. Nah, hidung ini adalah jalur dari 5 panca indera, ini jalur yang paling fast track untuk ke otak. Paling cepat ya? Paling cepat. Jadi kayak panca indera kan kita ada mata, hidung, telinga, lidah, kulit ya. Nah, keempat panca indera selain hidung, itu kalau mereka menerima rangsangan dari luar, mereka menangkapnya, kemudian sinyal-sinyalnya itu akan diteruskan, jalurnya lewat sumsum tulang belakang dulu baru ke otak. Tapi kalau hidung enggak. Hidung tuh begitu hirup, dia langsung diikat senyawa aromatiknya, ada reseptornya ya di ujung hidung, langsung akan dikirimkan ke otak. Jadi fast track. Oke. Jadi terapinya itu cepat, bahkan dalam hitungan detik. Udah langsung set senyawanya nyampe. Keren. Gitu. Jadi orang-orang yang mungkin mengalami depresi, itu sering-sering menghirup essential oil yang mengandung senyawa antidepresan. Itu kan bentuk terapi yang enak ya, yang gampang. Hirup-hirup sambil tidur aja bisa. Oke. Iya. Enak kan, aromanya wangi, sambil santai, sambil dimassage, sambil dengerin musik, sambil apa, tapi dia hirup. Every single day dia hirup. Gitu. Nah, senyawa antidepresannya kan masuk terus ke otak. Nah, di otak ini kan yang membuat dia depresi, yang namanya proses psikologi terjadi ya, depresi misalnya. Itu kan ada hormon-hormon tertentu yang overstimulate kan. Ya. Nah, essential oil itu sifatnya adalah imbalance hormonal, jadi menyeimbangkan hormon. Jadi kalau ada hormon stres yang terlalu berlebih, maka kita menghirup essential oil yang mengandung antidepresan, nanti akan distimulasi hormon penyeimbangnya. Oh gitu. Dia akan keluar otomatis, sehingga balance. Penting banget ya. Tuhan menciptakan aromaterapi itu luar biasa. Nah, bicara tentang aromaterapi, saya lihat nih, kita flashback ke belakang. Nenek moyang kita, leluhur kita dulu itu kan selalu menggunakan ya, tapi dengan kemasan yang berbeda mungkin ya. Misal nih, mbah saya aja kalau ada acara apa ya, misal keagamaan atau mau hajatan atau apa itu pasti bakar dupa. Ya, betul. Nah, tapi dalam konteks ini masyarakat yang kurang paham kan selalu mengait-ngaitkan bahwa ngundang setan dan lain sebagainya. Itu menurut tanggapan mbaknya seperti apa? Saya panggil mbak aja, masih muda. Iya, masih imut ya. Belum tahu umur saya dia. Karena selalu hirup ya, mungkin salah satunya itu, hanya wet fresh gitu loh. Iya, itu memang sesuatu yang perlu diluruskan di masyarakat kita. Iya. Beberapa tahun yang lalu itu kan saya pernah diminta untuk menjadi salah satu pembicara di event internasional gitu ya. Di mana para pembicaranya kan dari seluruh dunia tuh. Oke. Beliau-beliau, saya lihat profil pembicaranya, mereka-mereka tuh sudah senior-senior banget di aromaterapi. Ada yang sudah terjun ke dunia aromaterapi bahkan sebelum saya lahir. Jadi udah senior banget. Saya kan mikir, aduh, ini saya mau menampilkan apa nih gitu ya. Mau menampilkan apa nih, mereka udah
jago-jago. Sampai akhirnya apa nih budaya Indonesia ya gitu ya, budaya Indonesia yang karena saya mewakili Indonesia, budaya Indonesia apa yang bisa saya bawa. Nah akhirnya waktu itu saya membawakan materi tentang kuantum aromaterapi. Kuantum aromaterapi. Nah, Oke. ini terkait dengan spiritual, Oke. termasuk penggunaan bahan-bahan Mm-mm. aromatik untuk acara-acara spiritual. Ya seperti tadi ya, mungkin kalau zaman dulu eyang-eyang bakar kemenyan gitu kan, gitu. lupa gitu ya. Nah, kemenyan itu sendiri ini yang perlu benar-benar kita luruskan. Kesalahpahaman masyarakat, kemenyan itu diidentikan dengan klinik. Benar banget. Ya. Nah, padahal teman-teman, saya tuh sampai gini, ini siapa yang bikin teori konspirasi kalau kemenyan itu klinik ini ya? Karena padahal kemenyan itu punya kekuatan yang luar biasa untuk mencerdaskan otak. Oh, Kemenyan baru orang, tahu ini ya. Iya. Jadi kalau pengen anaknya cerdas, bakar kemenyan. Gitu ya. Jadi kemenyan itu dia kandungan-kandungan senyawa aromatiknya itu dia sangat stimulat untuk saraf-saraf di otak. Sorry. Saya melihat beberapa kali ada kegiatan, misal seperti kalau di agama Islam ya, ada akikah. Itu pasti pas gendong bayi, keliling, potong rambut itu ada yang bawa Wewangian kayak kan? wewangian kayak tungku yang ada bara api, tapi itu Betul. menyankah ini. Terus di Mekah saya pernah lihat juga ada yang namanya apa ya? Menyan Arab atau dupa Arab itu loh. Iya, dupa Arab. Jadi kemenyan itu kan ada banyak macam ya. Ada beberapa jenis lah gitu ya, diambil dari beberapa tanaman yang berbeda. Nah, dari getah-getahan. Nah, itu masing-masing getah itu yang dihasilkan oleh tanaman tersebut, termasuk gaharu juga ya, itu kan getah. Kayu gaharu ya, itu kan juga getah ya. Jadi ketika tanaman ini dia terinfeksi, di alam itu dia terinfeksi bakteri, apa segala macam gitu. Nah, dia proses melawan bakterinya itu dengan menghasilkan getah-getah ini. Jadi sebenarnya getah ini adalah proses mereka untuk bertahan hidup. Detox ya? Iya, bertahan hidupnya itu detox. Jadi istilahnya itu adalah metabolisme sekundernya mereka, gitu ya. Itu proses mereka bertahan hidup. Jadi minyak yang dihasilkan itu bukan sekadar minyak wangi, tapi dia mengandung zat-zat yang bisa melawan berbagai macam patogen, gitu. Jadi kita menghirup kemenyan, menghirup gaharu. Kemenyan kayak kalau yang asli Indonesia itu namanya Styrex benzoin ya. Styrex benzoin. Ya. Ada mungkin yang pernah mendengar istilah frankincense ya. Nah, itu juga termasuk golongan kemenyan-kemenyanan. Nah, itu kandungan senyawanya luar biasa sebenarnya. Tapi sayangnya diidentikan dengan klinik sehingga orang takut mau pakai. Apakah ini adalah konspirasi apa namanya, supaya kita nggak pinter ya, penjajah zaman dulu supaya kita nggak pinter, supaya kita nggak pinter. Saya juga gitu, aduh gemes ya gitu, orang takut loh mau hirup kemenyan. Padahal itu kan wangi. Jujur saya kalau setelah dari Bali, saya dulu lama tinggal di Bali 5 year, saya pulang ke Bali itu ada yang kurang karena setiap pagi sore itu menurut saya itu harum dan ini relaksasi banget buat diri saya. Benar buat banget. Tubuh saya, jadi pikiran lebih fresh kayak gitu-gitu. Tapi kenapa ketika kita sudah melangkah ke Pulau Jawa, ini dibilang klinik gitu loh. Aduh, makanya itu. Mungkin ada yang sengaja bikin kita tidak pinter kali ya. Bahkan ya, zaman era Rasulullah dulu, itu kan wewangiannya pakai wewangian yang natural begini. Yang nature-nature gini. Pasti. Kenapa saya bilang pasti natural? Karena wewangian sintetik itu baru ditemukan dan diperkenalkan ke publik abad ke-18. Jadi yang dipakai sama Rasulullah dulu, ya pasti natural. Orang zaman itu belum ditemukan parfum sintetik. Dan kalau misalnya mau dicek ya, banyaklah hadis-hadis sahih ya yang menjelaskan tentang wewangian. Bahkan kita juga disunahkan pakai wewangian kan? Oke. Mbak, ini kan memang era-era yang sangat rumit, harus penuh yang penuh tantangan ya. Di era hidup yang isinya kerja, cicilan, target ya kan. Lalu ada konten, kapan terakhir kali kita benar-benar dengerin suara hati sendiri? Tuh. Kita kira-kira kapan ya? Dan kalau iya belum bisa mendengerin hati sendiri, gimana caranya? Ya, bagus sekali ya.
memang di era di mana chaos kolektif saat ini itu semakin memuncak gitu ya, apalagi dengan gempuran media sosial, informasi yang hilir mudik, itu membuat semakin chaos kan? Bener Yang tadinya banget. tenang lihat berita, aduh kok begini ya, waduh kok ada penyerangan nih, Amerika menyerang, wah ini habis gini harga minyak dunia naik nih, wah Padahal nanti inflasi nih, gitu ya. padahal bukan urusan kita jualan cilok aja, ngapain ngurusin perangan gitu. Padahal apa yang terjadi di luar itu belum tentu takdir Anda juga begitu loh. Jadi orang mempersepsikan kalau di luar chaos, di luar lagi susah, di luar lagi krisis, hidup saya juga pasti krisis. Belum tentu. Belum tentu ya. Banyak orang yang ketika krisis dia jadi malah makin sukses, rezekinya banyak, ya kan? Nah, gimana supaya kita mulai kembali gitu ya, kembali lebih tenang dalam menghadapi semuanya, semua kekeosan itu. Nah, kalau dengan aromaterapi, itu kan banyak sekali essential oil yang dia punya khasiat relaxing. Cukup 15 menit sehari. Ya, 15 menit dari 24 jam kan sedikit, masa nggak bisa luangkan sih 15 menit aja ya, sehari. Hirup essential oil. Hirup aja, tapi hirupnya jangan sambil lalu. Jangan cuma di diffuse di ruangan terus disambil ngapa-ngapain, jangan. Benar-benar hirup, dinikmati. 15 menit aja nikmati, ada musik yang tenang, ya udah tenang gitu ya. Kalau yang biasa meditasi boleh dengan meditasi, kalau mau sambil dengan berzikir bisa dengan berzikir gitu. 15 menit aja hirup, tapi itu rutin setiap hari. Nah, itu yang namanya chaos batin dan kotoran-kotoran yang memenuhi kepala nih ya, kotoran pikiran maksudnya, memenuhi kepala itu dia akan luruh. Luntur ya? Luntur, ya. Ibarat seperti gini nih, gelas ya, isinya air putih. Terus ada kotorannya banyak. Itu kan keruh banget ya, kita nggak bisa dikasih cahaya pun nggak akan bisa tembus karena saking keruhnya ya. Bener. Nah, aromaterapi itu fungsinya dia meredakan si kekeruhannya itu biar dia turun. Kalau dia sudah turun kotorannya, airnya di atasnya kan jadi bening. Kalau sudah bening, maka cahaya itu bisa masuk. Oh gitu ya. Nah, itu salah satu fungsinya dari aromaterapi. Keren. Kalau sudah bening batinnya, suara intuisi itu akan kedengeran. Jadi hidup itu seperti ada yang nuntun gitu loh. Entah dalam bahasa apapun ya, setiap orang itu ada yang mendengarkannya begini, ada yang nak, ujung ini jangan begini gitu ya. Ada yang menuntun kamu gini aja. Misalnya dalam suatu keadaan dia harus mengambil keputusan, ada suara hati yang kamu begini aja, jangan begitu. Oh gitu, itu intuisi kita ya sebenarnya. Iya, jadi ada seperti yang nuntun dalam kehidupan kita. Kalau ada yang nuntun itu, jadi kita menjalani kehidupan ini terarah, tenang, gitu ya. Nggak kemerungsung kalau orang Jawa bilang ya. Bener banget. Batinnya lebih tenang, dan itu ketika suara intuisi itu menuntun kita dan kita mengikuti, insya Allah nanti hasilnya baik. Maksimal ya. Gitu. Nah, terkait kita berbicara soal media sosial, ya kan, hiruk pikuk, pokoknya ibarat dunia ini ada pada genggaman kita, semuanya ada di sini, apapun itu ada. Nah, yang kita lihat, kenapa banyak dari kita itu terlihat atau kelihatan oke ketika di sosial media, tapi terlihat capek ketika sendiri. Apa faktor yang menyebabkan hal-hal yang seperti itu, Mbak? Oke. Jadi sosial media itu kan memberikan standar baru dalam kehidupan. Orang dibilang sukses itu kalau kelihatan begini di sosial media, gitu kan, ada standarnya. Gitu. Kalau kamu belum seperti ini, belum seperti si A, si B, si C, maka kehidupanmu itu berarti belum sukses. Karena ada pembanding-pembanding seperti itu yang menjadikan manusia itu seperti kehilangan arah hidupnya dia. Padahal kan setiap orang itu jalurnya masing-masing ya. Bener banget. Gitu. Nah, dengan kita sering berhening, kalau saya lebih mengistilahkan berhening dengan essential oil, dengan aromaterapi, itu kita lebih seperti berjalan ke dalam diri kita sendiri. Saya itu sebenarnya siapa? Saya itu peran saya di dunia ini ngapain?
Ya. Dan itu akan melepaskan kita dari standar-standar sosial media. Kita akan punya jati diri kita, Oke. gitu, dalam menjalani kehidupan ini. Oke. Lalu pilihan hidup kita selama ini kan kuliah, kerja, nikah, bisnis itu pilihan sadar ya? Ya, pilihan sadar. Atau cuma ikut arus zaman? Nah, itu. Apakah itu pilihan sadar ataukah bukan mengikuti arus zaman, lebih tepatnya mungkin mengikuti arus sistem. Oh, berarti kita sebenarnya dikontrol oleh sistem dong. Kalau memang kalau itu memang kita ikut sistem gitu. Realitanya kan begitu. Iya kan? Realitanya kan kita hidupnya di dalam sebuah sistem yang sudah ditata. Jadi mulai kita kecil sampai dengan dewasa itu standar sistem yang dikatakan apa namanya nilai masyarakat itu kan, oh kalau lahir anaknya begini, kemudian sekolahnya begini, terus sampai dengan kita dewasa itu kan sudah ada satu sistem yang mengatur gitu. Nah kalau kita mungkin berbeda sedikit aja dari sistem itu sudah banyak yang kemudian judgement. Iya. Iya kan? Nah, wah itu aneh tuh, masa anaknya diginiin, digituin. Contoh sederhana aja. Misalnya saya ke anak saya gitu ya, dari kecil itu kan saya tidak memberikan dia, saya sangat protek dengan makanan dia 2 tahun pertama gitu misalnya ya. Nah itu juga berbeda dengan kebanyakan orang. Pokoknya perlakuan saya ke anak pada 2 tahun pertama itu berbeda dengan kebanyakan orang gitu ya. Nah itu yang kemudian muncul judgement macam-macam lah gitu. Tapi di sini saya melakukannya dengan sadar dan dengan alasan. Nah belakangan apa yang treatment yang saya lakukan ke dia ternyata ada risetnya, baru tahu belakangan ini. Dan itu akan membantu dia untuk memunculkan kecerdasan intuitifnya dia, menjaga kecerdasan intuitifnya anak. Oke. Karena anak-anak kecil nih, gen alfa ya teman-teman semua di rumah yang punya anak-anak gen alfa, mereka akan menghadapi masa yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ya kan? Akan berbeda sekali. Peradabannya akan berbeda. Nah, mereka dibutuhkan intuisi yang kuat, anak-anak, dibandingkan dengan kita dan mungkin generasi sebelum kita. Kenapa? Karena mereka akan hidup di era penuh manipulasi. Oke, sepakat. Penuh manipulasi. Kita aja sekarang nih misalnya telepon, suara sudah bisa ditiru, ya kan? Itu belum tentu suaranya orang itu, ya kan? Video udah bisa ditiru, ya kan? Nah, besok bahkan saya depan sama jenengan begini, belum tentu ini saya. Bukan cuma video, bukan cuma ini loh, tapi teknologinya itu, bahkan ini belum tentu saya. Kalau kepala saya dipotong, ini robot ternyata dalamnya. Kita nggak tahu ya. Dan ini sangat manipulatif yang namanya sosial media itu. Kalau kita punya intuisi yang kuat, anak-anak kita bekali dengan intuisi yang kuat, maka mereka akan ada yang mengarahkan. Ini realita atau fake. Kita tidak bisa mengandalkan menilai satu kebenaran dari panca indera. Panca indera kita tuh sangat mudah dimanipulasi. Ya, sangat mudah kan dimanipulasi. Kita harus mendengarkan, mengaktifkan, melatih sense non panca indera kita. Supaya ketika menghadapi kehidupan, dia bisa membedakan yang mana yang real dan mana yang manipulatif. Sehingga dia tidak mudah termanipulasi oleh sistem. Tidak mudah termanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja memanipulasi manusia. Gitu. Oke. Lantas kenapa sistem itu harus apa ya? Harus diberlakukan, dan kira-kira menurut pandangan Mbaknya bahaya apa ketika kita selalu mengikuti sistem? Mungkin ada bahaya tertentu atau gimana? Karena saya lihat, misal nih imunisasi, sebenarnya anak kan nggak perlu diimunisasi, dia sudah punya imunitas dari dirinya sendiri gitu loh. Nah, kita tinggal perlu ngelatih imun aja. Kira-kira ketika kita melawan sistem itu, hal apa yang akan terjadi? Haruskah kita melawan atau kita selalu mengikuti sistem? Apa yang akan terjadi gitu kan kalau kita tidak mengikuti sistem ya? Kalau zaman dulu, kalau kita nggak mengikuti sistem, belum terlalu signifikan bahayanya.
Tapi ketika semuanya serba digital, Anda nggak ikut sistem, anaknya jenengan nggak diimunisasi, ada datanya loh dia nggak imun. Kan semua itu didata semua, Benar. masuk semua digital semua. Dia pernah imunisasi apa aja, dia masuk vaksin apa, nggak masuk apa, itu ada semua datanya. Dan itu diwajibkan untuk imun. Nanti kalau misalnya enggak, maka akan seperti ini. Konsekuensinya dia nggak bisa bepergian kah, atau mungkin dia nggak bisa mengakses satu fasilitas tertentu. Ya. Oke. Sehingga sistem ini semakin erat mencengkeram kita ketika kita tidak mengikuti. Nah, padahal contoh kayak imunitas aja. Essential oil itu kan merupakan banyak essential oil yang dihasilkan dari tanaman sebagai bentuk respon dari tanaman itu untuk bertahan hidup. Artinya imunitas si tanaman ini, essential oil itu respon imunitas dari tanaman dan hewan ya. Nah, kalau kita sering menghirup essential oil yang dia untuk membangun imunitas kita, itu sama aja ngelatih imun. Sama ya, dengan cara-cara yang nature seperti itu lebih bagus sebenarnya. Iya, malah lebih bagus karena kan lebih minim resiko gitu ya, dan sesuatu yang kita lebih terhubung dengan alam, lebih selaras. Oke. Kemarin zaman COVID itu kita full menggunakan essential oil, memang khasiatnya luar biasa. Keren. Banyak orang itu yang sibuk ngejar sukses, tapi pernah nggak nanya sukses versi siapa sebenarnya yang kita kejar gitu loh? Ya. Makanya itu lagi terkait dengan standar sekarang ya, standar sosial media. Sukses itu harus yang begini gitu kan, harus yang katakan punya rumah gedong gitu misalnya ya, punya mobil 10 gitu. Serba materialistis gitu. Oke. Tetapi kita tahu bahwa ke depannya itu kan menjadi semakin immaterial gitu. Mungkin era-era saat ini kita masih mindset kita adalah mindset makhluk dimensi 3. Makhluk 3 dimensi, di mana makhluk 3 dimensi itu ya partikel, material gitu, segala sesuatu diukur dari materi, materialistik. Tapi ke depannya semakin banyak anak-anak yang terlahir dengan jiwa spiritual yang tinggi gitu ya. Dan makin banyak orang yang ke-trigger untuk awaken secara spiritual. Ini akan dengan sendirinya secara alami konsepnya sukses itu akan berubah kok. Jadi sudah bukan lagi tentang materi. Ini gejalanya udah kelihatan. Ya, nanti sukses itu lebih ke spiritualis arahnya. Anak-anak mungkin dari Gen Z, Gen Alpha terutama ya, Gen Alpha ya. Itu akan lahir anak-anak dengan bakat intuisi yang kuat, bakat-bakat spiritual yang kuat. Bisa dilihat ya. Karena apa? Dunia ini salah satu hukum semesta adalah hukum supersimetri. Ya, segala sesuatu itu ya simetri di alam semesta ini. Plus dan minus itu semuanya seimbang. Seimbang ya. Sehingga ketika outer teknologi semakin maju, maka inner teknologi itu juga akan semakin tinggi, semakin maju. Makanya kan belakangan ini banyak orang-orang yang di bidang spiritualis mulai speak up. Ya kan? Mulai muncul. Yang dulu mungkin hanya berhening sendiri, sekarang mulai mengajarkan. Iya. Itu untuk keseimbangan, termasuk gitu ya? dari anak-anak yang baru lahir, sehingga kedepannya nanti standar kesuksesan yang saat ini sudah akan bergeser nanti persepsinya. Tapi itu masih butuh waktu ya. Tapi arahnya akan ke sana. Gitu. Dan masing-masing orang itu akan lebih belajar untuk menerima jati diri dia sebagai dirinya. Sukses saya yang bagaimana sih? Gitu. Sukses dia belum tentu sama dengan sukses saya. Nah, itu loh. Gitu kan? Jadi yang menjadi fenomena yang saya lihat itu banyak anak-anak muda itu lebih suka menjadi orang lain ketimbang menjadi dirinya sendiri. Banyak kan kita lihat di media sosial dan lain sebagainya. Nah, lantas apa nih yang menyebabkan kenapa kita semakin dewasa malah kita semakin jauh dari diri sendiri gitu loh. Adakah faktor tertentu yang mempengaruhi itu, Mbak? Iya. Jadi pasti ya. Jadi tadi saya bilang bahwa segala sesuatu ini kan dari mulai kita lahir nih, mindset kita, pola pikir kita, pola hidup kita, sikap kita itu kan dipengaruhi oleh sistem yang sudah dibuat gitu kan. Nah,
secara tidak tanpa kita sadari, yang namanya sosial media, algoritma, itu kan menggiring opini. Menggiring opini dan membentuk image baru, membentuk standar, ya standar semu kalau saya bilang ya. Sehingga terutama adik-adik ya, mungkin yang masih masa apa ya, masa pencarian jati diri Pencarian gitu ya. jati diri. Merasa bahwa sebenarnya this is not me, tapi kalau aku nggak begini, aku tidak mendapat tempat dalam sosial gitu, ya, dalam masyarakat. Maka dibutuhkan apa ya, istilahnya validasi sosial gitu. Oke. Untuk dia mendapatkan validasi sosial, maka dia Pengakuan ya. melakukan apa yang diharapkan oleh masyarakat supaya dia dapat validasi. Tapi semakin nanti kesadaran kita bertumbuh, ya, persepsi itu akan bergeser. Makanya saya harap ya, semakin banyak orang itu yang menghirup essential oil setiap hari, 15 menit aja setiap hari. Itu tanpa Anda sadari, dalam perjalanan waktu, ruhaniyah kita itu akan diasah gitu. Akan distimulasi. Sehingga persepsi yang dibangun oleh sistem Sudah itu, terangsang ya? Iya. Nanti kan akan terangsang di spiritualnya, kesadarannya akan terbangkitkan gitu. Sehingga kita tidak lagi terus-menerus menggunakan standar sistem untuk kehidupan kita. Dan kita akan menghormati semua perbedaan. Berbeda boleh kok gitu. It's okay kan gitu. It's okay gitu. Menurut saya sukses itu misalnya nih, saya sebagai seorang aromaterapis misalnya. Sukses menurut saya adalah ketika saya bisa menikmati semakin banyak aroma dan semakin banyak therapeutic effect yang saya bisa nikmati. Saya bisa keliling banyak daerah, ke beberapa negara gitu ya. Hanya untuk wewangian. Dan itu sebuah kesuksesan buat saya. Yang mungkin menurut orang lain berbeda. Nah, setiap dari kita akan punya definisi suksesnya masing-masing. Jadilah dirimu sendiri dan jadilah ahli dalam bidangmu. Yes, betul. Saya dulu tuh waktu kuliah, saya punya tulisan yang saya tempel di kamar kos-kosan saya itu. Saya nulis begini, kamu boleh jadi siapapun dalam hidupmu, tapi siapapun kamu, menjadi siapapun kamu, jadilah seseorang yang menginspirasi dan menggerakkan banyak orang untuk melakukan kebaikan versi dirinya. Jadi dan sepertinya Tuhan memberikan jalur saya di aromaterapi, sehingga dari sini saya bisa menyampaikan kepada banyak orang, mengajak untuk banyak orang menjadi dirinya sendiri dengan melatih. Menjadi diri sendiri itu nggak gampang loh, karena kan kita tadi itu ada kebutuhan mendapatkan validasi sosial. Keakuan ya. Iya. Maka dengan menghirup essential oil setiap hari, itu di-manage. Rasa-rasa itu di-manage. Oke. Gitu. Memang butuh waktu, tetapi kalau nggak dimulai sekarang, mau sampai kapan? Kapan lagi gitu. Yes. Nah, ini ada fenomena unik nih. Ini kan saya lihat di luar sana banyak sekali fenomena yang mungkin di luar akal sehatku ya. Sekarang itu banyak anak-anak muda yang notabene itu tulang presto atau melambai, terutama cowok. Nah, ini bisa diterapi nggak dengan dengan essential oil ya? Essential oil ya. Jadi faktornya kan manusia itu kompleks ya. Kenapa ada fenomena feminisme pada gender, pada laki-laki? Ya. Kalau kita ngomong feminim, itu bukan gender ya. Feminim maskulin itu kan karakter ya. Karakter. Tapi laki perempuan itu baru gender. Nah, sama seperti di aroma juga sama. Ada aroma yang masculine notes, feminine notes. Ya. Itu bukan gender. Ada juga laki-laki yang suka feminine notes, suka wangi-wangian bunga-bungaan, sweet. Atau perempuan suka masculine notes, kayu-kayuan, rempah ya. Ada. Nah, kalau ada laki-laki, tapi dia lebih tampak perilaku feminim, bisa jadi salah satu faktornya selain dari lingkungan dia, terbentuk oleh lingkungan, pengaruh lingkungan ya, itu juga karena adanya hormon tertentu
yang dominan di sana. Mm-mm. Ini kalau dengan aromaterapi, maka kita bisa stimulasi untuk membangkitkan hormon laki-lakinya dia. Dengan apa? Dengan menggunakan wewangian dari golongan yang masculine notes. Jadi walaupun nih misalnya dia agak melambai gitu, sukanya wangi-wangian bunga-bungaan misalnya, atau suka yang wangi candy, gitu ya. Nah, mulai kalau memang dia nawa itu untuk sembuh ya, kan itu tergantung dari pribadinya dia. Kalau dia nggak niat, ya repot juga kan. Benar. Atau disiasati, keluarganya nggak usah ngomong apa-apa, sudah diffuse aja di kamarnya dia. Misalnya, Kak, ini mamanya misalnya, Kak, ini mama taruh wangi-wangian dia, biar kamu rileks kalau tidur. Tapi kita diffuse di situ wangi-wangian yang masculine notes. Misalnya kita bisa diffuse patchouli yang dicampur sama peppermint, itu manly banget gitu ya. Atau mungkin kayu-kayuan, itu di diffuse di ruangan, kita ngomongnya sama dia biar kamu rileks, biar kamu enak, seger. Tapi secara nggak sadar, tanpa dia sadari, dia akan hirup itu terus setiap hari. Nanti lama-lama itu akan menstimulasi hormon laki-lakinya dia. Oh, bisa di ini ya? Bisa dilatih ya? Dilatih. Jadi biar nggak ngelambai. Tapi lingkungan dia juga harus diselamatkan dia dari lingkungan ya. Circle-nya dia itu. Rubah dulu itu loh. Oke. Tapi itu butuh proses. Kalau tiba-tiba, kamu nggak boleh lah ngumpul sama teman-temanmu lagi, nggak bisa. Nggak bisa ya. Kan? Tapi kalau dia secara nggak sadar hirup essential oil terus kemudian hormon laki-lakinya dia distimulasi, nanti kan dia akhirnya merasa, kok aku nggak nyaman ya dengan gayaku yang begini. Gitu. Itu secara halus ya, kita merubah orang secara halus. Iya. Tanpa orang itu sadari. Enak kan? Wangi, punya efek terapi. Enak banget. Keren. Mbak, di era hustle kultur ya, apakah istirahat dan tenang itu masih dianggap penting atau malah dianggap malas? Iya. Jadi gini, perkara apakah itu yang namanya relaksasi, istirahat ya, itu menjadi sebuah kebutuhan yang penting ataukah kemalasan? Itu kan tergantung dari motivasi di baliknya. Kalau motivasi dia, aku santai-santaian aja karena dia nggak punya motivasi hidup, dia tidak punya semangat, itu kan termasuk salah satu gejala depresi. Depresi ya. Di kamar doang, mandi males, makan asal, nggak mau ngapa-ngapain, tidur-tiduran doang, ya. Kemudian dimarahin, kamu itu males-malesan, keluar sana kerja. Yang ada dia malah makin stres. Paling enak kamarnya kasih wangi-wangian, dikasih essential oil yang mengandung senyawa antidepresan. Dia hirup, nanti lama-lama dia ngerasa, kok moodku membaik. Aku kok gerah ya, aku mau mandi mulailah dia mandi. Kok aku lapar ya? Karena essential oil itu memang ada yang menstimulasi orang jadi pengen makan. Itu ada risetnya. Jadi membangkitkan, dan ini sering digunakan di rumah makan. Kalau jenengan pernah ke hotel, di restonya hotel, ada wangi-wangian lemongrass, ginger, itu menstimulasi rasa lapar. Bukan hanya sekedar wewangian. Mereka itu kan trik mereka kan. Akhirnya kita pesen lagi kan. Berarti nih, yang punya restoran ya. Wewangian ini bisa nggak dibuat untuk merangsang gimana caranya kita itu berkelimpahan, berkecukupan? Apakah bisa diarahkan ke sana, Mbak? Sangat bisa. Nah, saya kan ada kelas yang Secret Scent itu ya. Secret Scent itu crafting spiritual sense for spiritual practice. Jadi kita meracik wewangian spiritual untuk kebutuhan spiritual. Nah, menarik nih. Jadi belajar ngeracik nih gimana nih gitu ya. Nah itu salah satunya untuk itu juga. Gitu. Jadi ketika kita itu vibrasi kita itu naik, vibrasi naik itu ciri-cirinya apa? Gini, ketika kita semakin rileks, kita berada, kalau kita dalam keadaan begini kan gelombang otak kita beta ya. Kemudian ketika kita rileks masuk ke alfa, kan? Nah dalam psikologi itu ada istilah sedasi.
Sedasi itu lebih bawah dari relax gelombang otaknya. Jadi deep relax istilahnya. Nah, ketika deep relax itu ada menstimulasi hormon tertentu untuk keluar di bagian otak kita. Itu ada satu bagian di mana ketika kita dalam posisi deep relax atau sedasi, itu dia akan keluar hormon tertentu. Di mana hormon itu akan membawa kita pada kondisi spiritual yang damai. Nah, ketika berada pada kondisi spiritual yang damai, berarti vibrasi kita naik, vibrasi kita tinggi. Ketika vibrasi kita itu naik, ya secara otomatis hukum alam, keberlimpahan, kebahagiaan, kesehatan, keberuntungan, itu akan menghampiri. Keberuntungan yang kita mikir kadang, kok kebetulan banget ya, kebetulan banget. Padahal itu kan salah satu bentuk ketika kita vibrasi kita naik, kemudian semesta itu akan mencari polanya, mencari jalurnya, seolah-olah kebetulan terjadi. Seolah-olah kebetulan terjadi. Nah, essential oil itu melatih ke sana. Melatih. Jadi melatih artinya bukan pekerjaan semalam ya. Itu dilatih gitu. Dan ya contoh tadi saya cerita sama jenengan ya, saya barusan mungkin ada sebulanan yang lalu ya, saya tuh ngebatin soal ngaji rosok. Padahal saya nggak kenal kalian, benar ya? Saya nggak ada kenal, bahkan nggak ada network, nggak ada link ke kalian sama sekali, nggak ada sama sekali. Ya, mendadak ada alumni saya yang menghubungkan, loh ini kan kayak kebetulan ya, gitu, kayak kebetulan gitu. Tapi real gitu, ini terjadi. Nah ini bisa dilatih sebenarnya. Dilatih, salah satunya yang paling gampang, yang tidak perlu banyak ritual-ritual, ya hirup essential oil sudah. Paling enak tuh mau tidur, kita sambil berdoa akan tidur. Terus kalau kita kan selain doa akan tidur, kemudian ada bacaan-bacaan surat pendek misalnya, atau doa-doa lagi, atau zikir-zikir lagi, itu kan bisa setengah jam sendiri kalau kita baca semua. Benar-benar. Nah itu sambil baca kan kita sambil hirup wewangian, taruh di tangan kita begini, hirup wewangian. Nah itu kan relax sampai pada fase sedasi menjelang kita tidur, itu hormonnya distimulasi, ya keluar. Nah ketika keluar, itu ada perasaan damai yang nggak bisa diceritakan. Damai, kayak orang kalau meditasi dalam, itu damainya tuh kenikmatan spiritual yang nggak bisa diceritakan, cuma bisa dirasakan gitu ya. Oke. Nah itu menaikkan vibrasi kita. Oke. Kalau memang dengan praktik tersebut kita bisa juga menaikkan intuisi. Nah, ketika intuisi tersebut atau intuisi ini menjadi alarm hidup, kenapa banyak orang malah sering mematikannya demi gaji, demi validasi, demi kepopuleran. Nah, itu kan menjadi problem ya. Yang menyebabkan hal-hal yang semacam itu apa kira-kira? Secara umum aja ya, karena tiap orang punya case yang berbeda ya. Tapi secara umum, orang itu kan kenapa mereka mengabaikan intuisi mereka gitu ya, demi hal-hal yang sifatnya hanya validasi. Validasi, benar. Hal yang paling mendasar itu adalah bicara mengenai kesadaran, consciousness. Bahwa setiap orang itu menjalani kehidupan ini tidak dengan mindful, tidak dengan kesadaran dia. Ya, tapi hanya semata-mata karena untuk mendapatkan posisi dalam sosialnya dia. Gitu ya. Saya harus kerja keras nih, gitu. Saya harus begini begitu supaya orang bisa menilai saya begini dan begitu, gitu kan. Itu kan fenomena sekarang. Benar banget. Nah, padahal kalau kita mau kembali kepada kesadaran kita dan mau melepaskan ego untuk mendengarkan intuisi, maka hidup itu akan menjadi jauh lebih ringan untuk dijalani. Bukan nggak ada cobaan ya, ada tetap. Ya. Tapi ketika menjalaninya itu lebih waras gitu loh. Karena kan orang itu punya fasenya sendiri ya. Saya kemarin waktu di kelas webinar barusan, free webinar kemarin, itu kan kita tiap bulan punya program free webinar ya. Nah itu di situ saya sempat mengajak teman-teman peserta untuk coba teman-teman dibuat journaling, ya. Saya dari lahir sampai umur 5 tahun, seingatnya teman-teman, ya, seingatnya kalian. Karena kan kalau di usia kecil kita sering lupa apa yang terjadi kan. Tapi seingatnya aja, yang bisa diingat aja. Dari mulai kalian lahir sampai umur 5 tahun mengalami kejadian apa? Yang seneng dan yang nggak seneng, semua ditulis semua.
Kemudian umur 5 tahun sampai 10 tahun, tulis lagi. 10 tahun sampai 15 tahun, terus sampai Anda hari ini. Nanti Anda akan terkejut. Oh gitu. Ternyata hidup Anda ini punya pola. Oh, saya umur sekian pernah jatuh, patah kaki misalnya. Umur sekian, oh saya pernah ranking 1 dapat penghargaan. Umur sekian, nah itu akan kelihatan. Pola kita turun dan pola kita naik. Ya, setiap orang tuh kan pasti ada posisi di atas, posisi di bawah ya. Itu kan Up and down ya. Up and down itu sudah hukum alam gitu ya. Nah, di sini kalau kita sudah tahu nih polanya, kan kita bisa bersiap. Gitu. Oh, apalagi kalau kita dengan essential oil kita mau menyadari itu ada semacam arahan gitu ya, peringatan atau alarm tadi ya dengan bilang ke depan nih kamu lagi mau fase turun, lagi mau fase berat. Oke. Nah, kalau kita sudah mendapatkan intuisi seperti itu, bukan berarti terus fase itu lewat gitu, enggak. Kita tetap akan menjalani fase itu, tetapi dengan penuh kesadaran. Oh, saya lagi fasenya mau berat nih, gitu. Secara mental kita udah siap. Oke. Bahkan kita bisa mengantisipasi. Misalnya gini, oh tahun depan nih sudah ada peringatan gitu ya. Ekonomi saya, finansial saya kayaknya memburuk, gitu ya. Udah ada firasat. Kita udah nabung dari sekarang. Kita udah sisihkan pendapatan kita dari sekarang. Sudah antisipasi. Sudah antisipasi. Sehingga ketika kita fasenya turun, ya tetap turun fasenya karena itu jatah, jatah fase kan. Tetapi kalaupun turun tuh nggak belesek banget gitu loh. Karena kita sudah siapin di jauh-jauh hari gitu. Ya. Dan yang penting secara mental tuh kita nggak sampai ada orang yang sampai stres banget, terus kemudian sampai berniat mengakhiri hidup misalnya, atau sampai stres berkepanjangan, sampai harus dibawa ke rumah sakit gitu ya, atau bahkan mungkin dia sampai mengakibatkan apa ya, orang-orang di sekitarnya dia menjadi tidak nyaman gitu kan. Apakah itu yang disebut dengan lelah mental ya? Iya, lelah mental. Apakah lelah mental kita hari ini karena hidup terlalu keras, atau karena kita nggak jujur sama diri kita sendiri? Ya itu tadi yang kedua. Jadi karena kita bukan hidup yang terlalu keras, tapi kitanya yang terlalu keras sama diri kita sendiri. Berarti kan nggak jujur sama diri kita. Bener. Menggunakan standar orang lain atau standar sosial diaplikasikan ke diri kita. Nggak sinkron kan? Nggak selaras. Nggak selaras, nggak selaras gitu. Padahal setiap orang udah punya jatahnya sendiri-sendiri. Tidak perlu dipaksakan. Bahkan kalau kita mengikuti kita selaras dengan kehidupan kita, itu enak kok. Mau kondisi kita lagi seneng, lagi susah, ya enjoy aja menikmatinya. Ada ya orang tuh yang kayaknya lempeng aja, yang nggak punya emosi gitu ya. Lempeng aja, enak banget jalannya ya, karena dia selaras dan menikmati kehidupan itu, mau dia sedang seneng atau sedang susah, sedang up atau sedang down, tinggal jalanin aja. Akhir-akhir ini kan banyak banget ini Mbak, orang yang merasa takut akan kegagalan, merasa takut ditinggalkan dan lain sebagainya. Apakah bisa diterapi dengan essential oil? Ya, jadi perasaan-perasaan itu kan tidak muncul tiba-tiba. Ya, orang merasa takut ditinggalkan, orang merasa takut gagal. Biasanya dia punya trauma masa lalu. Jadi ada inner child, trauma inner child. Ya, setiap orang tuh punya membawa luka batin dari kecil. Setiap orang. Everybody. Setiap orang. Nah, essential oil itu akan membantu kita untuk menemukan kembali. Memang ada teknik terapinya ya, di mana kita tuh diajak untuk memilah-milah tumpukan sampah-sampah di diri kita, untuk menemukan sebenarnya ini inti masalahnya tuh di mana sih? Kok kenapa kamu itu takut gagal terus? Orang yang takut gagal tuh nggak akan bisa maju, karena setiap kali dia mau do something, ada sesuatu yang mencegah dirinya. Nanti aku takut gagal. Nah itu yang sering dirasakan teman-teman kan, ya saya sendirilah misal gitu. Contohnya saya sendiri. Itu seperti apa cara mengatasi hal-hal seperti itu? Itu kalau Anda menyadari, bagus. Ada yang nggak menyadari. Jadi dia itu misalnya nih mau ada project,
Sudah tinggal deal, gagal. Sudah tinggal deal, gagal. Mental terus. Kalau dipilah-pilah, ternyata dia ini pernah punya luka batin di masa lalunya dia, mengalami suatu kegagalan hebat yang traumatis, gitu ya. Sehingga di alam bawah sadarnya dia, itu yang ada adalah kamu loser, kamu orang yang gagal, itu terus itu. Udah terpatri di bawah sadarnya dia. Maka vibrasinya dia, getaran elektromagnetik tubuhnya dia gitu ya, auranya dia, itu yang menghalangi setiap kali rezeki mau datang. Itu mental terus. Karena dianya masih ada trauma. Oke, masih ada endapan trauma itu ya, yang gitu. harus kita lepas. Iya, jadi rasa gagal itu harus dilepas. Nah, essential oil itu akan mengajak kita untuk menyelami hal itu, mencari, memilah-milah gitu ya, mencari sebenarnya saya ini masalahnya di mana gitu, yang harus diberesin yang mana. Setelah ketemu baru diberesin. Kalau kita tidak tahu akar masalahnya, gimana kita mau ngeberesin ya? Kita membereskan akar masalahnya, bukan gejalanya. Benar. Kalau gejalanya ya selesai pada saat itu, kemudian muncul lagi, masalah itu akan timbul lagi. Jadi ini terapi yang sangat luar biasa ya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, nanti hubungin admin aja. Nanti langsung kita sambung ke mbaknya gitu terkait essential oil ya. Saya nyebutnya hati-hati, biasanya belibet. Essential oil. Essential oil. Banyak mbak, banyak banget teman-teman atau orang di luar sana yang tidak bisa memaknai hidup. Karena yang dipikirkan hanya mungkin survival, tagihan, terus survival mood, pokoknya tubuhnya dia tuh secara psikis maupun fisiknya dia survival mood terus gitu ya. Nah, cara mereka untuk sadar dan memaknai hidup ini tuh gimana nih gitu loh. Pertanyaannya dalam-dalam ya. Dari tadi tuh udah soal kesadaran terus gitu ya. Jadi memang itu kan proses perjalanan spiritual untuk memaknai hidup. Dan itu bukan proses satu malam. Ya. Kita bisa memaknai hidup ketika kita sudah melewati fase-fase ditempa oleh kehidupan itu. Karena kita ditempa dengan berbagai macam rasa sakit, dengan berbagai macam kegagalan, dengan berbagai macam tantangan. Itu kan yang mendewasakan kita sampai pada satu titik kita itu akan masuk pada fase awakening, ya kan? Terbangkitkan kesadaran kita. Nah, essential oil itu fungsinya seperti katalisator, mempercepat proses. Ada orang itu yang proses awaken-nya butuh waktu lama, dia baru umur 60 tahun baru menyadari makna hidup. Telat. Terlagi game over gitu ya. Ada orang yang umur 50-an baru menyadari. Ada orang yang baru belasan tahun udah menyadari. Yang dia old soul, ya, jiwa-jiwa tua. Ya, jangan lama-lama sadarnya. Nah, essential oil ini seperti katalisator yang mempercepat proses. Kita mau menjalani proses kesadaran itu berapa lama? Itu pilihan kita. How long time? Iya, mau lama kah, mau cepet kah gitu ya. Apa sih manfaatnya kalau kita awaken kesadaran kita gitu ya? Manfaatnya yang pasti adalah kita akan mendapatkan kedamaian dalam hidup. Terlepas dari apapun kondisi Anda. Tapi menjalani hidup tuh enteng. Enteng ya? Ya, ringan, enak. Kalau waktunya susah, ya susah nangis aja. Karena masalah kan tidak untuk kita lari, tapi untuk kita selesaikan. Benar. Dengan cara ini mungkin lebih enteng untuk penyelesaiannya gitu ya. Iya. Jadi waktu itu ada teman saya, dia mengalami fase berat gitu ya. Saya ngomong sama dia bahwa di fase ini fase yang harus kamu jalani karena jatahmu. Ya, ini jatahmu sudah, gitu. Jalani. Nggak ada orang yang bisa nolong. Memang jatahmu, jalani. Tapi kamu akan menjalannya dengan ringan. Gitu loh, kalau kamu setiap hari kamu hirup essential oil. Ketika kita hirup essential oil, itu kan ada menstimulasi hormon-hormon tertentu yang membuat kita merasa bahagia, ya toh. Misalnya endorfinnya distimulasi, dia jadi enjoy, dia jadi bahagia, dia jadi senang. Dopaminnya bisa distimulasi, dia jadi semangat. Lah gimana dia mau depresi orang dia semangat? Gimana dia mau depresi orang dia lagi happy? Makin penasaran aja aku sama essential oil. Jadi menjalani hidup ini ya dijalanin aja.
Nanti ketika dia, aku lagi pengen nangis, nangis aja. Mau tinggal nangis doang, Lepas. lepas gitu. Bahkan essential oil itu bisa digunakan untuk terapi katarsis ya. Oh. Katarsis. Jadi katarsis itu kan kita gampangannya tuh kayak misalnya nih air yang di bawahnya ada endapan kerak gitu ya, kerak emosi, kerak masalah gitu. Kita kalau membersihkannya kan dikocok baru dibuang gitu kan supaya bersih terus bisa diisi air baru. Nah, essential oil itu bisa mengocok rasa itu dan mengeluarkannya. Di beberapa kelas saya itu kita ajak mereka semua untuk relaxing, meditasi ya, berhening dengan essential oil. Itu ada yang nangis, ada yang apa, pokoknya emosinya itu dikeluarin gitu. Oh, berarti ada kelas juga ya? Iya, udah dari tahun 2010 ya. 2010. 16 tahun saya ngajar. Oke, teman-teman yang mau ngikutin kelasnya Mbaknya, nanti bisa hubungin admin, nanti kita bisa sharing bersama ya Mbak ya? Boleh, silakan. Harapannya adalah semakin banyak orang itu yang menjadi lebih cepat untuk proses awaken-nya, gitu ya, dengan essential oil sebagai katalisator. Nah, kalau kita mencapai proses kesadaran ini dengan lebih cepat, lebih banyak orang yang menyadari tentang makna hidup saya, hidup ini mau ngapain, saya hidup ini mau apa, gitu lah. Itu Kan setiap orang itu kan lahir tuh nggak tiba-tiba lahir, tapi masing-masing dari kita punya tugas, punya misi yang harus dijalankan. Jadi ketika kita nanti pulang, kita itu ada LPJ gitu loh. Ketika ditanya laporan, laporan pertanggungjawaban, lapor ketua. Kamu di dunia ngapain aja? Gitu kan. Udah dikasih bekal ABCDE, kamu ngapain? Sekarang ini orang disibukkan untuk memikirkan dirinya sendiri sampai lupa tugas hidup dia. Gitu. Orang hanya berpikir tentang bertahan hidup sampai lupa pada misi yang dia bawa dan harus dia jalankan. Bahkan sampai dia saatnya pulang pun misi itu belum selesai atau bahkan belum dijalankan sama sekali. Bahkan mungkin dia aja nggak tahu saya tuh misi hidup saya apa, saya mesti ngapain di hidup ini, saya harus apa. Karena setiap hari yang dipikirkan adalah memenuhi kehidupan, memenuhi ekspektasi orang, gitu kan, mencari validasi sosial. Itu aja terus yang dipikirkan setiap hari, sampai dia bahkan tidak menemukan dia hidup ini tugasnya apa. Nah, dengan dia menyadari, dengan dia awaken, terbangkitkan kesadarannya dia dengan lebih cepat ya, melalui stimulasi essential oil, maka dia akan lebih cepat untuk menemukan saya hidup ini sebenarnya disuruh apa, tugas saya apa. Kalau kita jalanin itu enak, gitu. Ketika kita berpulang nanti, ketika kita kembali lagi, Tuhan, LPJ, ya kan, laporan pertanggungjawaban tugas nih. Kita sudah menjalankan apa yang menjadi tugas kita. Oke Mbak, di dalam kehidupan yang makin lama yang penuh dengan fake reality. Fake reality. Gimana nih caranya kita supaya berani atau hidup sesuai suara batin kita sendiri? Oke. Fake reality ya. Seru, dalam. Seru. Ya. Memang semakin kesini fake reality itu sudah menjadi bagian dari kehidupan, ya kan? Tadi dengan arus media segala macam, adanya artificial intelligence, dunia semakin manipulatif, gitu, dan realita itu semakin bisa dibentuk, framing, persepsi itu semakin mudah dibentuk. Nah, inilah tadi saya katakan pentingnya kita untuk membangkitkan kembali intuisi, agar kita tidak ikut dalam arus manipulasi, tidak mudah dibohongi, dan tidak terjebak pada realitas semu. Gitu. Nah, di sini kembali lagi, salah satu fungsi dari kita berhening menggunakan essential oil itu kan untuk membersihkan chaos-chaos nih yang di dalam batin kita. Ketika kita dalam keadaan rileks, ketika kita dalam keadaan meditatif, itu kan hening ya. Hening, pikiran-pikiran chaos-chaos itu luruh. Ketika chaos-chaos itu luruh, hanya pada posisi itulah suara batin itu jernih sekali. Kedengeran sekali. Bisa dirasakan ya? Bisa didengerin juga ya? Bisa banget.
Oke. Jadi kita seperti komunikasi dengan diri kita sendiri, tapi komunikasi yang bukan emosi ya, bukan, tidak dipengaruhi oleh emosi dan logika, tapi murni, suara batin murni. Ini memang agak harus dihati-hati ya teman-teman, perkara suara hati, karena suara hati itu bisa menyesatkan. Belum tentu loh itu intuisi. Bisa jadi itu emosi, trauma, logika. Contoh begini, saya pernah ada teman, dia ketemu dengan seseorang nih, gitu, mau kerja sama gitu ya. Terus dia ngomong ke saya, aku kok nggak srek ya sama orang ini, feelingku nggak enak sama dia. Dia bilang gitu. Kayaknya intuisiku nggak bagus deh tentang dia. Saya nanya, itu benar intuisimu? Atau, saya kan ngulik lagi kan, atau itu emosimu yang dipengaruhi oleh memori bawah sadar. Oke. Nah, ternyata saya mau lihat si orangnya kayak gimana, dia kasih lihat seperti ini loh orang yang bikin ini. Saya bilang, oh, ini bukan intuisi kamu. Orang ini, kenapa kamu gak suka sama dia? Karena orang ini mirip seseorang dari masa lalumu yang kamu benci gitu loh. Oke. Dan jadi tidak semua suara batin itu pasti intuisi ya teman-teman. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati gitu. Nah, trauma itu bisa mempengaruhi. Jadi kita nggak bisa judgement orang, orang itu kayaknya nggak oke deh. Gitu. Saya nggak enak deh feelingnya sama orang itu. Jangan seudon dulu gitu ya. Belum tentu orang itu jahat beneran gitu ya. Bisa jadi itu trauma masa lalu kamu, atau kamu punya memori tentang seseorang dengan mungkin wajah yang mirip, senyuman yang mirip, ya mungkin postur yang mirip gitu di bawah sadar kamu yang membuat kamu menolak dia gitu. Jadi harus latihan untuk menep dulu. Orang zaman dulu bilangnya latihan menep. Menep maksudnya itu mengendapkan gejolak. Gejolak rasa gitu ya. Gejolak batin itu diendapkan dulu, baru itu suara yang murninya kedengeran. Itu dia tidak judgement. Salah satu cirinya dia nggak judgement. Dia cuma ngarahin kita aja. Gitu. Jangan begini, mending begitu. Dan suara itu akan datangnya spontan, cepat. Spontan, cepat. Jadi bukan suara yang lama, yang panjang. Kamu jangan gini, nanti begini, nanti begitu. Akhirnya perang batin sendiri. Itu bukan intuisi. Intuisi itu datangnya cepat, set gitu. Oke. Jadi kesimpulan hari ini teman-teman, kalian bisa mempertajam intuisi kalian dengan essential oil ya. Yes. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang essential oil, kalian bisa DM admin kita. Gimana Mbak caranya untuk, misal nih teman-teman pengen gabung di kelasnya Mbaknya, bisa disampaikan silakan. Iya, boleh teman-teman, kita akan belajar bersama-sama ya, karena ini namanya belajar, ini adalah sebuah proses. Maka yang namanya belajar itu ada tuntunannya, gitu kan ya. Kalau belajar sendiri itu dikhawatirkan justru bisa tersesat. Jadi kita belajar bareng-bareng, saya pun belajar, teman-teman juga belajar, ayo kita belajar sama-sama. Nanti kita sebenarnya ada kelas itu hampir tiap bulan kita ada kelasnya, walaupun beda-beda tema, tapi ada kelas. Terutama yang lebih urgent, saya merasa urgent saat ini dengan kondisi dunia yang seperti ini, kita harus lebih peka untuk mendengarkan intuisi kita supaya kita nggak salah langkah. Ya, menghadapi dunia ini nggak salah langkah. Gitu. Insya Allah nanti mungkin bisa koordinir dari teman-teman Ngaji Roso, boleh? Oke, siap. Nanti melalui admin Ngaji Roso juga kita nanti sambungin ke Mbaknya. Boleh ya, nanti insya Allah kita belajar bareng ya. Semoga ini menjadi titik balik kita bersama ya, supaya kita bisa bareng-bareng tumbuh secara kesadaran dan menciptakan ekosistem peradaban yang lebih dewasa secara spiritual. Oke, keren sekali pertemuan kita hari ini. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut di next video dan sampai jumpa guys.